Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Latifah, NIM 20180520055 dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengadaan belanja jasa tenaga keamanan dalam layanan pengadaan secara elektronik untuk mewujudkan good governance. Latar belakang. Pengaruh perkembangan teknologi dalam perkembangan pemerintah, yaitu pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dan civil society dalam pengadaan barang dan jasa, yang berarti adanya pemanfaatan perkembangan teknologi di era industri 4.0 oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan salah satu tindak yang harus dicegah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dikarenakan dapat merugikan berbagai pihak yang terkait, mencakup sektor pemerintahan dalam pembagian tugas, serta dalam pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Dengan berbagai cara dalam penanganannya sendiri, pemerintah harus lebih teliti dalam penanganan masalah tersebut. Contoh dari penyimpangan-penyimpangannya yaitu ada penyimpangan administrasi, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. 2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance. 3. Faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kerangka konsep pengadaan barang atau jasa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa, mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilih penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang, serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip good governance. Seiring berjalannya waktu, evaluasi Perpres mengalami banyak perubahan, sehingga terakhir diterbitkan yaitu adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diundangkan pada bulan Juni tahun 2018, mengamatkan agar mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Penelitian mempromosikan perdagangan serta mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan, dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan good governance melalui pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta menghasilkan barang dan jasa yang tepat. Metode pengadaan barang dan jasa. Perencanaan pengadaan barang atau jasa dimulai dari tahapan perencanaan umum, perencanaan paket dan biaya PBJP, perencanaan strategi, perencanaan organisasi, perencanaan pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan penyedia barang jasa, antara lain perencanaan pemilihan penyedia, penyusunan dokumen pemilih penyedia, penjelasan pemilihan, evaluasi dokumen, penetapan pemenang, pembuatan kontrak.
Kemudian tahap manajemen kontrak antara lain persiapan pelaksanaan kontrak, pengelolaan program, pengendalian kontrak, penilaian prestasi, pengelolaan jaminan, penyelesaian perselisihan, pengenanganan kegagalan teknis, pengakhiran kontrak, penerimaan dan penyerahan swakelola. Dan terakhir tahap manajemen aset terkait pengadaan antara lain penataan aset, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan dan pengembangan serta penghapusan aset. Swakelola dan penyedia. Pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang dan jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak, dan melakukan serah terima. Implementasi proses pengadaan yaitu ada perencanaan, persiapan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan. Sistem informasi yang diterapkan. Approachment sebagai sistem elektronik pengadaan dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaannya, yaitu penggunaan approachment dalam pengadaan maupun mewujudkan efisiensi kerja pegawai dalam mekanisme pengadaan baik barang maupun jasa, karena pengadaan tersebut dilakukan secara elektronik, yaitu menggunakan jaringan internet. Pembahasan. Dalam pembahasan akan membahas tiga permasalahan. Yang pertama, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Upaya pemerintah di Indonesia dalam mewujudkan good governance yaitu dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 atau biasa disebut dengan e-government. Adanya sistem approachment yang ada sejak tahun 2010 yang dilakukan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut merupakan teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk memudahkan proses pengadaan barang yang berupa permintaan barang, pencairan barang, pemesanan barang, kontak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya. Nah, di sini perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Yogyakarta pada jenis pengadaan jasa lainnya dengan nama tender pengadaan belanja jasa tenaga keamanan. Terdapat dalam website layanan pengadaan secara elektronik Kota Yogyakarta yang tergolong mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi vendor atau penyedia jasa yang ingin mengikuti proses lelang. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat 14 vendor. Di antaranya yaitu ada PT Merapi Adhikari Pratama, PT Wardani Dian Mandiri, PT Indikarya, PT Gaduh Indotama, PT Inti Delta Eka Pratama, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini dari 14 vendor tersebut dimenangkan oleh PT Merapi Adhikari Pratama. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan melalui sistem approachment yang sudah menjangkau proses lelang yang tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta saja, melainkan sudah mencakup proses lelang di beberapa instansi di luar Kota Yogyakarta. LPSE, pemerintah Kota Yogyakarta, telah bekerja sama dengan beberapa instansi luar yang bekerja sama dalam penggunaan sistem aplikasi approachment LPSE Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, aplikasi tersebut juga mudah diakses di internet. Lalu ada tahapan dalam sistem approachment. Yang pertama, identifikasi kebutuhan tahap pertama. Persetujuan pembelian dan perusahaan penyedia barang setelah mengetahui barang atau jasa yang dibutuhkan.
tahapan berikutnya. Yang ketiga, pemesanan barang atau jasa secara otomatis. Sistem akan memesan barang sesuai dengan permintaan pembeli. Yang keempat, penelusuran approachment mempunyai fasilitas pelacakan barang dan jasa yang dipesan secara langsung, sehingga pembeli mengetahui secara langsung estimasi kedatangan barang. Yang terakhir, pembayaran sistem. Pembayaran akan muncul pada tampilan approachment yang dikirim dan langsung terhubung dengan laporan keuangan pembeli. Nah, di sini ada pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance. Good governance merupakan konsep untuk mengatasi berbagai persoalan praktik pemerintahan yang diliputi berbagai kelemahan, seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti adanya kasus korupsi, nepotisme, dan manipulasi. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kelemahan, seperti minimnya monitoring, adanya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kontrak, kolusi antara pejabat publik dan rekan, sehingga dalam pelaksanaannya masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang sebagaimana dijelaskan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, yakni perlunya efisiensi, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016, pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi, kedua efektif, ketiga transparan, keempat bersaing, kelima terbuka, keenam adil, dan yang terakhir ada akuntabel. Nah, memasuki pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan prinsip good governance, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintah yang baik dengan meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah seharusnya menjalankan tugas tersebut dengan maksimal demi tercapainya tujuan, yaitu good governance. Pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Nah, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan penerapan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Nah, kesimpulannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah di era industri atau Industri 4.0, seiring dengan adanya perkembangan teknologi, maka prinsip-prinsip good governance perlu diwujudkan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada saat ini telah menggunakan sistem approachment yang sudah berjalan secara efektif dan efisien dari berbagai banyak bidang, salah satunya dalam segi biaya dan waktu. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.